Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke halaman 34. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ajaza, maka jika tidak mampu siapa man ani dzikri, dari zikir. Ini melanjutkan bab orang yang tidak mampu membaca Fatihah, maka opsinya adalah membaca zikir, ya kan? Membaca zikir atau membaca surat dulu, membaca surat yang panjangnya sama dengan surat Fatihah atau baca zikir. Nah, kalau tidak mampu baca zikir, ketentuannya gimana? Nah, ini ketentuannya. Fa in ajaza, maka jika tidak mampu siapa man ani dzikri, dari zikir, waqafa, maka berdiri siapa man wujuban, dengan wajib, sakitan, halnya diam, biqadriha, dengan kadar Fatihah. Kalau nggak mampu baca surat, nggak mampu baca zikir-zikir yang lain, subhanallah gitu, nggak ada yang mampu. Mungkin baru masuk Islam, orang dari pedalaman, ya diganti dengan kadar, berdiri dengan kadar Fatihah. Ini bukan sebagai pengganti sebenarnya. Jadi artinya bacaan kewajiban itu menjadi gugur. Lah terus berdirinya ini kan dia ada kewajiban tersendiri. Jadi qiyam ini rukun tersendiri, membaca Fatihah ini adalah rukun tersendiri. Ketika opsi-opsi yang menjadi solusi pengganti Fatihah ini ternyata nggak ada yang mampu, nggak ada yang dia bisa, ya dia diam, gugur jadinya, nggak ada rukun pengganti Fatihahnya lagi. Dia diam berdiri ini bukan pengganti Fatihah, tapi memang itu rukun yang berdiri sendiri. Sakitan, halnya diam, biqadri kadar Fatihah, ail Fatihati, yaitu Fatihah, fi dzonihi, dalam persangkaan man. Jadi pakainya don, berdiam diri dulu lama. Kalau don kira-kira ini waktu durasinya udah durasi bacaan Fatihah secara don, prasangka, ya udah cukup. Berlanjut ke rukun berikutnya. Bi'tibaril hurufi, dengan mempertimbangkan huruf-huruf al-malfudhati, yang dilafadzkan. Diamnya itu sekiranya misalkan bacaan Fatihah sekian huruf, jadi dia diamnya itu udah sekian, membaca sekian huruf yang dilafadzkan, ya itu udah cukup. Binisbati, dengan menisbatkan li zamani qiraatiha, pada masa membaca huruf al-malfudhah, al-mu'tadilati, yang sedang, min ghalibi amsali, dari umumnya, standarnya, umumnya sepadannya man. Jadi orang sepadannya dia, kadar umur seusia dia itu membacanya kira-kira biasanya berapa menit gitu. Nah, disamain segitu. Li'anna qiyam, karena sesungguhnya berdiri itu rukun fi nafsi, dalam dirinya qiyam. Karena qiyam itu rukun dengan sendirinya, maka harus ada tetap berdiam dirinya gitu. Wala yatarajjamu, dan tidak boleh menterjemah siapa man anha, dari Fatihah, ail Fatihati, yaitu Fatihah, li fawatil ijazi, karena hilangnya unsur ijaz, unsur melemahkan, fit tarjamati, di dalam terjemah. Jadi kalau nggak bisa Fatihah, nggak bisa surat, nggak bisa bacaan zikir, nggak boleh terjemah, karena nanti kalau terjemah unsur ijaznya nggak ada. Mas Alif sono. Wasunnatu, adapun kesunahan itu ayyaqra'a. Mas, tolong Mas. Ya. Wasunnatu, adapun kesunahannya itu ayyaqra'a, sekira membaca siapa man suratan, pada surat, aqalluha, yang adapun paling sedikitnya surah itu salasu ayatin, 3 beberapa ayat. Kal Kautsari, seperti surat Al-Kautsar. Setelah membaca Fatihah disunahkan membaca surat. Surat itu paling sedikit adalah surat Al-Kautsar. Mas, 3 ayat. Surat paling sedikit itu ada 3 ayat. Au syai'an, atau sesuatu minal Qur'ani, dari Qur'an, walau ba'du ayatin, walaupun itu sebagian ayat.
Walaupun sebagian ayat juga boleh, misalkan membaca habis baca Fatihah baca sebagian ayat saja, nggak sampai satu ayat penuh, boleh. Tapi bisyarti ayyufida, dengan syarat sekira berfaedah apa ba'du ayat ba'dal fatihati, ba'dal fatihati, setelah Fatihah. Falau qara'a, maka jika membaca siapa man as-surata, pada surat qablaha, sebelum Fatihah, la yakfi, maka tidak cukup apa lau qara'a bal yu'idu, tetapi mengulang siapa manha pada surat ba'da, setelah Fatihah. Kalau ada orang sholat baca surat dulu baru Fatihah, ya tidak dianggap itu bacaan suratnya. Artinya dia tetap disunahkan untuk mengulangi membaca surat lagi gitu, untuk mendapatkan kesunahan membaca surat. Membaca surat ini kesunahannya fi kulli raqatin, dalam setiap rakaat, minas sholati, dari sholat as-sunaiyati yang bangsa 2 rakaat, kasubhi, seperti sholat subuh, wal jum'ati, dan sholat Jumat, wa fir raq'ataini, dan dalam 2 rakaat al-ulayaini, la'allahu al-ulayaini, ya di situ ada tertulis taknya, al-awwalataini tulisannya begitu, la'allahu al-ulayaini, karena isim tasniah dari awal itu awwalayaini, ya, isim awal itu mudzakkar, ula itu muannas. Ini adalah sifat dari raq'ah, raq'ah itu muannas, berarti ula harusnya. Nah, isim tasniah dari ula itu adalah ulayaini, bukan ulataini atau awwalataini. Tulisannya la'allahu ulayaini. Titiknya la'allahu itu titik taknya itu harusnya di bawah, harusnya ya. Faqat, maka saja, minas sulasiyati, dari sholat yang bangsa 3 rakaat, kal maghribi, seperti sholat maghrib, warubaiyati, dan sholat bangsa 4 rakaat. Jadi membaca surat itu disunahkan pada 2 sholat, setiap sholat yang bangsa 2 rakaat itu di dua-duanya. Atau sholat yang bangsa 3 rakaat atau 4 rakaat, maka 2 rakaat pertama yang disunahkan. Kal isya, seperti sholat isya. Wa yusannu, dan disunahkan apakah surata ini, adanya 2 surat itu ala tartibil mushafi, atas runtutan, atas urutan mushaf. Falau qara'a, maka jika membaca siapa man fil ula, dalam rakaat pertama, membaca surat An-Nas, pada surat An-Nas, qara'a, maka membaca siapa man fis saniyati, dalam surat yang kedua, awalal baqarati, awalnya surat Al-Baqarah, awalnya surat Al-Baqarah. Jadi gini, ketika seseorang itu membaca surat di dalam sholat, membaca surat-surat pendek, maka disunahkan untuk berurutan. Jadi kalau sebelumnya membaca surat Al-Falaq, berarti setelahnya urutannya berarti surat An-Nas. Kalau sebelumnya surat Al-Kafirun, berarti rakaat kedua surat Idajah. Itu kesunahan begitu, sesuai runtutan yang ada di dalam mushafnya. Kalau yang dibaca rakaat pertama surat An-Nas, berarti surat paling ujung nih. Surat An-Nas kan surat paling ujung, paling akhir. Maka rakaat kedua disunahkannya surat Al-Baqarah. Muter lagi, balik ke depan lagi. Walau sabaqat, dan jika mendahului pada man siapa al-imamu, imam, bil ulaya ini dengan 2 rakaat yang kedua, rakaat awal yang kedua, qara'a, maka membaca siapa man as-surata, pada surat fil akhirata ini, dalam 2 rakaat terakhir, min sholati, dalam dari sholatnya man, li'alla takhlu, supaya tidak sepi anha dari supaya tidak sepi apa sholat anha dari surah. Idza lam yatamakkan, ketika tidak mungkin apa siapa man min qiraatiha, dari membaca surat fil ulaya ini, dari 2 rakaat awal yang
dari 2 rakaat awal yang kedua. Wa yukarriru dan mengulang siapa manha pada surah fi salisatil maghribi dalam rakaat ketiganya salat maghrib marrataini dengan 2 kali badalan karena jadi gantian qiraatiha dari membaca surah fil ulayaini dalam 2 rakaat awal pertama. Nah, ini jadi begini, ketika seorang makmum ini tertinggal dari imam untuk membaca surat, akhirnya ketika dia mau membaca surat, imamnya tahu-tahu udah cepet langsung rukuk aja, jadi nggak sempat baca surat dianya. Maka ketika rakaat ketiga dan keempat disunahkan untuk membaca surat, gitu. Atau pas sholatnya sholat maghrib, maka rakaat ketiga dia membaca suratnya 2 kali, gitu. Supaya dalam sholat ini tidak sepi dari bacaan surat. Wa mahallun nabi qiraatiha, adapun tempat sunnahnya membaca surat itu fima dalam kondisi infaroda yang sendirian siapa man bihi dengan ma anil imami dari imam malam taskut selagi tidak gugur anhu mana tadi malam taskut selagi tidak gugur apa surah anhu dari makmum bisukutil fatihati sebab gugurnya fatihah bitahammulil imami sebab ditanggungnya imam wa illa dan jika tidak lam taskut fala yaqra'u maka tidak usah membaca siapa manha pada surat li'annahu karena sesungguhnya kelakuan itu idza saqata ketika gugur apa al-madbu'u yang diikutkan saat qata maka gugur apa at-tabi'u yang mengikuti. Jadi surat ini mengikutnya kepada Fatihah. Fatihah ini madbu', surat ini tabe'. Jadi kalau matbu'nya ini gugur, maka tabi'nya gugur gitu. Kalau bacaan Fatihah ini gugur karena ditanggung imam, mungkin karena masbuk, telat banget, ya akhirnya suratnya juga ikut gugur karena surat ini sifatnya tak mengikuti kepada bacaan Fatihahnya. Kalau Fatihahnya ditanggung imam, suratnya apalagi gitu. Wal khamisu wallahu a'lam.